Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, kembali lagi hari ini kita akan belajar ke NU-an dan Aswaja untuk kelas 7. Nah, kira-kira kita akan belajar apa? Ya, coba perhatikan. Di sini ada gambar apa? Kira-kira? Ya, jelas ya. Ini adalah satu gambar ya yang diambil di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Nah, pada ini berkaitan dengan materi hari ini, yaitu mengenai pesantren ya. Ada yang sudah kangen dengan pesantren? Ayo kita bahas. Nah, namun sebelumnya ayo seperti biasa kita nyanyi biar semangat. Ayo siap-siap, kira-kira akan menyanyi apa? Ya, lagu Ayo Mondok. Sudah pernah dengar mungkin ya. Nah, apa nanti yang belum kita bareng-bareng biar tahu. Kita hitung dari 3, 2, 1. Gerakan nasional ayo mendok, pesantrenku keren jadi semboyan kami. Menjunjung tinggi ilmu akhlak karimah, banggalah menjadi santri Nusantara. Ayo mondok, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Ayo mondok, bakti kami dari santri untuk negeri. Ayo mondok, lantangkan bahwa kami santri Nusantara. Ayo mondok, bakti kami dari santri untuk negeri. Sudah ya, lumayan. Oke, kita lanjut ke materi. Ya, ini adalah salah satu foto yang diambil di Pondok Pesantren Al-Falah. Nah, mengenai pesantren, apa itu sih pesantren? Nah, dalam bahasa Indonesia, pesantren itu dari kata santri yang mendapat awalan pe dan akhiran an atau pesantrian ya. Nah, kata pesantren ini diartikan sebuah lembaga pendidikan ya untuk mempelajari, memahami, dan mendalami serta menghayati kemudian mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral ya, keagamaan ataupun akhlak, etika sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Itu ya, itu pesantren. Nah, ini juga salah satu foto di Pondok Pesantren Induk Al-Falah Ploso. Nah, tujuannya apa toh dibuatnya pesantren? Yaitu sebagai tafaqquh fiddin, artinya apa? Yaitu untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Nah, belum diketahui jelas ya kapan pertama kali ada istilah mengenai pesantren. Namun, perkiraannya pesantren itu ada sekitar abad 15 Masehi ya, yang dianggap sebagai pendiri pesantrennya adalah beliau Syekh Maulana Malik Ibrahim yang kemarin kita sudah bahas mengenai sunan-sunan ya. Oke. Lanjut, nah ini ada foto dari masyayikh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Ternyata pondok itu harus memiliki karakteristik ya. Ya, baik. Karakteristik pondok pesantren itu apa saja? Yang pertama adalah kiai. Ya, sering ya mendengar kata kiai. Apa itu? Yaitu sosok perangai itu sebagai pengelola, pengendali hingga pembimbing utama jalannya kemajuan dan pengembangan pesantren ya. Ya, itu nama dari kiai ya, kiai. Kemudian karakteristiknya dari pondok pesantren itu apa toh? Nah, bisa dilihat. Kalau di pondok berarti harus ada apa? Ya, betul sekali, harus ada santri. Yaitu, apa itu santri? Siswa yang mengikuti kegiatan pendidikan ya, secara teratur di pesantren. Ya. Nah, ternyata di sini ada 2 jenis santri. Apa saja? Yang pertama adalah santri mukim. Maksudnya apa? Santri ya yang biasanya datang dari tempat jauh ya. Kemudian tidak memungkinkan untuk kembali pulang ke rumah atau bolak-balik. Nah, itu namanya santri mukim. Kemudian yang kedua ada namanya santri kalong, yaitu santri yang berasal dari daerah sekitar pesantren yang mengikuti pendidikan dengan pulang pergi antara rumah dengan pesantren ya.
Jadi ya, kalian termasuk mana? Ya, mukim ya biasanya. Oke. Kemudian karakteristik dari pesantren yang ketiga adalah asrama. Nah, ini adalah salah satu asrama di Pondok Pesantren Al-Falah itu. Nah, fungsinya ada dua, yaitu sebagai tempat hunian ya, tempat tidur ya, untuk bercengkrama. Yang kedua adalah fungsinya sebagai tempat belajar juga ya. Kadang mau hafalan atau sambil nulis kitab dan lainnya itu bisa di asrama atau di kamar. Kemudian, nah gambar apa ini? Ini adalah juga salah satu masjid di Pondok Pesantren Al-Falah. Nah, fungsinya apa? Yaitu sebagai tempat ibadah, sholat, ya, zikir dan lainnya. Kemudian sebagai juga tempat aktivitas belajar mengajar ya. Kalian mengaji juga biasanya di masjid bisa. Oke. Kemudian yang terakhir jelas ya, kalau pesantren itu biasanya ada namanya pembelajaran kitab salaf. Ya, biasanya dimulai dari kitab yang kecil atau nama istilahnya adalah mabsuthah ya, berisi teks ringkat dan sederhana kitabnya. Kemudian lanjut ke kitab yang sedang atau mutawassithah. Dilihat dari kandungan ilmu kitab-kitab yang menjadi bahan ajar itu biasanya ada kitab nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ya, tafsir, akidah, akhlak dan kitab lainnya seperti sejarah Islam ya. Akan tetapi tidak semua pesantren itu seragam dengan menentukan fan ya. Nama lain fan itu ya biasanya disebut dengan cabang atau bidang ilmu. Nah, ini ada kitab. Biasanya ada namanya ini pesantren takhusus. Apa itu? Yaitu pesantren yang menekuni cabang ilmu ya, atau nama lainnya adalah fan tadi tertentu. Misalnya takhusus ilmu nahwu, shorof ya, badi dan lainnya alat ya. Ya, ini banyak misalnya pesantren Peloso, kemudian ada Lirboyo dan lainnya ya. Untuk fikih, usul fikih banyak juga. Untuk Quran ya biasanya kalau banyak khusus di bidang Quran misalnya di Kudus, kemudian di Krapyak. Nah, ada lagi ilmu tafsir, hadis, tasawuf dan lainnya. Biasanya itu namanya pesantren yang takhusus. Kemudian metode pembelajaran di pesantren ada apa aja? Nah, yang pertama dari gambar kira-kira apa ini? Ya, pertama adalah metode Sorogan ya. Mungkin kalian yang sudah pernah mondok tahu ya. Yaitu apa? Metode belajar secara individu atau kelompok kecil, di mana santri berhadapan langsung dengan seorang guru dan terjadi hubungan saling mengenal di antara keduanya. Ya, misalnya ada santri baru atau santri biasa, kemudian di situ misalnya sorogan kitab Safinah atau Fathul Qorib ya kepada seniornya dengan cara dibaca dan disimak. Kemudian metode kedua ada namanya metode bandongan. Nah, ini ya contohnya di Indo ya. Ini ada sedang melakukan metode bandongan, ngaji bandongan. Nah, yaitu apa? Belajar dengan ceramah yang diikuti sejumlah besar santri atau dikenal dengan metode watonan ya, dalam bahasa Jawa itu artinya waktu. Nah, biasanya kalau di Al-Falah Induk, kalau sore itu ada pengajian Fathul Qorib ya. Ada lagi Bukhari. Kemudian kalau maghrib, ba'da maghrib ya, itu ada tafsir Jalalain. Itu pokoknya tiap pesantren kadang berbeda-beda itu ya. Itu bandongan. Terus yang ketiga ada ini. Ada santri-santri sedang ngapain? Ya, santri ini sedang metodenya namanya halakoh. Apa itu halakoh? Yaitu belajar dengan mendiskusikan isi kitab untuk memperdalam dan pemahaman, atau biasanya disebut dengan musyawarah atau syawir ya. Nah, biasanya pada malam hari untuk persiapan sekolah paginya kan salaf ya. Jadi harus malamnya syawir, musyawarah dengan teman-teman sekelompoknya. Nah, yang terakhir ya ada panca jiwa pesantren. Panca artinya berapa? 5. Ya, harus yang dimiliki oleh pesantren. Nah, yaitu 5 tata nilai utama yang membedakan pesantren dengan pendidikan lainnya.
Apa saja? Ada jiwa keikhlasan. Maksudnya apa? Ya, harus ikhlas ya dengan segala apapun. Ya, harus ikhlas. Nah, kalian menjadi santri itu orang-orang pilihan ya, harus ikhlas. Nah, ibaratnya dalam kehidupan ini diniatkan sesuatu itu untuk ibadah. Kemudian, jiwa yang kedua adalah jiwa kesederhanaan tetapi agung. Nah, itu maksudnya apa? Jiwa kesederhanaan yang mengandung unsur kekuatan dan ketabahan hati, ya, serta penguasaan diri dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, di balik jiwa kesederhanaan itu terkandung jiwa yang besar yang berani menghadapi segala permasalahan kehidupan, tuntunan dan perkembangan zaman. Selanjutnya ada jiwa persaudaraan ukhuwah, jelas ya. Kalian jadi tahu ya seluruh dari berbagai pelosok negeri ya, dari Sabang sampai Merauke ya, biasanya kumpul jadi satu di pesantren. Nah, selanjutnya adalah jiwa kemandirian, jelas ya. Pesantren kalian diajarkan mandiri, kalau bisa mencuci sendiri, hidup sendiri untuk kedepannya biar lebih baik. Nah, jiwa bebas dalam memilih jalan hidup dan menentukan masa depan. Ini adalah panca jiwa pesantren yang 5. Baik, itu tadi materi hari ini. Untuk review silakan ditulis di kolom komentar ya. Tuliskan nama dan kelas. Sebutkan 5 karakter pondok pesantren ya, atau elemen dasar ya. Ada 5 karakteristik pondok pesantren. Silakan. Terima kasih. Sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.